Baik, untuk market review atau marketnya saya tambahkan. Dan setiap di awal pekan, saya akan informasikan mengenai range pada pekan kemarin, terutama untuk di gold. Ya, oke. Yang pertama, kondisi mata uang Amerika, dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback, ini mengalami pelemahan. Ya, ini kita bisa lihat dari indeks dolar atau DXY. Kemarin masih berada di level 105.08. Pagi ini merosot ya ke level 105.92. Tadi pagi saat open market terendah bahkan 104.82 ya, seperti itu. Potensi secara teknikal untuk pergerakan dolar Amerika di hari ini masih akan melanjutkan pelemahannya. Karena apa? Kita tahu akhir pekan kemarin ada 3 rilis data penting ya, yaitu ada rilis data average early earning, non-farm payroll, dan ada rilis data unemployment rate. Ketiganya dirilisnya negatif ya, terutama yang menjadi sorotan adalah unemployment rate ya, dari 3,8 melonjak menjadi 4,1%. Ya, seperti itu. Hal tersebut kembali memicu ekspektasi bahwa para pelaku pasar meyakini Bank Sentral Amerika atau The Fed akan memangkas tingkat suku bunganya di bulan September. Menurut FedWatch yang awalnya hanya sebesar 68%, begitu rilis data ketenaga kerjaan Amerika di pekan kemarin melonjak menjadi sekitar 73%. Ya, ini yang menimbulkan bahwa ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan di bulan September. Namun, wait and see. Wait and see apa, Pak? Wait and see bahwa di pekan ini akan ada rilis data inflasi. Ya, oke, nanti kita kupas lebih detail. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas. Emas kemarin tertinggi berada di level 2.392. Terendahnya berada di level 2.348. Sering saya informasikan ke teman-teman, strong resistance 2388, ya kan? Jika level 2388, welcome 2400, ya. Kenapa kemarin tidak langsung melaju ke 2400? Karena apa? Wait and see. Di pekan ini akan ada yang tadi saya katakan, data inflasi. Yang kedua, ada rilis data Powell testifies atau pernyataan atau statement dari Powell mengenai apa? Wacana pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi peluang untuk di pergerakan market hari ini, terutama untuk di gold, potensi 2400 akan nampak. Ya, oke. Sasarannya kemana? Baik, dia akan menuju level yang tertinggi kemarin 2392 ya. Itu ditembus 2403 dan level 2410. Itu kalau secara teknikal. Kalau penurunan dia akan ke level 2360. Itu udah paling jauh ya untuk pergerakan market di hari ini. Karena apa? Hari ini sepi akan rilis data. Ya. Fokus utama adalah inflasi Amerika. Inflasi Amerika, kita tahu, saat ini berada di level 3,3%. Diprediksi turun menjadi 3,1%. Jika nanti data inflasi sesuai dengan ekspektasi, maka menutup kemungkinan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga di bulan September akan sangat bisa dilakukan. Ya, ini semakin menekan pergerakan dari dolar Amerika dan melambungkan harga emas. Seperti itu. Kita tahu, all time high emas saat ini adalah di level 2449. Dia akan menuju ke sana. Di bulan ini peluang akan ke sana sangat terbuka lebar. Oke? Itu yang pertama. Dari sisi fundamental lainnya, kita tahu bahwa Israel sudah mulai bersiap sedia ingin menyerang Hizbullah. Hizbullah ini adalah disupport oleh Iran dan Irak. Ya, jika ini terjadi atau terlaksana, maka tadi saya katakan peluang emas untuk terbang cukup besar. Ya, bisa saja akan menembus all time high-nya. Oke, itu pergerakan harga emas atau di gold. Oke. Lalu kita ke pergerakan harga minyak. Harga minyak justru mengalami penurunan. Karena apa? Yang pertama, para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Ya, karena apa? Sebelumnya pada pekan kemarin, rilis data cadangan minyak mentah Amerika ini meningkat, melonjak dia. Ini yang menekan pergerakan dari pergerakan harga minyak. Namun yang tadi saya katakan, antisipasi jika Israel jadi menyerang, maka harga minyak bisa melambung dia, ya, seperti itu. Karena kita tahu alat-alat perang pasti membutuhkan yang namanya bahan bakar minyak. Oke, lalu kita coba beralih ke pergerakan mata uang, major rate, Euro, Pound Sterling, Aussie Australian. Yang menarik adalah kita tahu pekan kemarin ada election Inggris, ya, tanpa diduga dan di luar ekspektasi bahwa partai buruh mengalahkan partai konservatif. Kita tahu partai konservatif merupakan partai yang mendominasi setiap pemilu yang diadakan di Inggris.
dan sudah berlangsung selama 14 tahun kejayaan dari Partai Konservatif, ya. Nah, pemimpin Partai Buruh ini sebenarnya diprediksi kalah. Ya. Biasanya kalau seperti itu pound sterling harusnya melemah, tapi bergerak stabil dia, cenderung sideways. Karena kenapa? Kekhawatiran apabila Partai Buruh memenangkan pemilu ini tidak terjadi atau tidak terlaksana. Jadi pound sterling bergerak stabil. Tapi karena dolar Amerikanya melemah, potensi penguatan pound sterling akan terjadi di perdagangan market di awal pekan ini, ya. Oke. Lalu di euro. Pada hari Minggu kemarin ada pemilu di Prancis, ya. Dan hasilnya pagi ini, jika nanti diprediksi kalau di Prancis biasanya dimenangkan oleh partai yang berkuasa di sana, dan ini tidak terlalu berpengaruh, ya. Justru euro kembali bergerak menguat karena apa? Pelemahan dari dolar Amerika dan beberapa rilis data ekonomi Eropa di pekan kemarin, dan pada pekan ini diprediksi akan positif. Ini yang mendukung penguatan dari mata uang euro, ya. Lalu ke Aussie dan yen. Yen kita tahu sudah pernah menyentuh all time high-nya 161.900-an. Pagi ini kembali turun, dia merosot ke level 160 karena penguatan terbatas. Imbas apa? Aksi profit taking yang pertama, yang kedua dari pelemahan dolar, yang ketiga keterbatasan pergerakan yen. Karena apa? Para pelaku pasar masih wait and see. Akan apa? Adanya wacana intervensi dari Bank Sentral Jepang. Namun hingga saat ini, wacana intervensi Bank Sentral Jepang belum terlaksana atau bahkan belum ada informasinya. Secara teknikal, potensi pergerakan mata uang yen terhadap US dollar masih berpotensi melemah, ya. Sasarannya akan menuju level 162 bahkan sampai dengan level 163 untuk pergerakan mata uang yen. Oke. Lalu ke Aussie, ya. Untuk Aussie bergerak menguat dia. Karena apa? Ekspektasi pasar atau ekspektasi para pelaku pasar bahwa Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia ini masih berpeluang akan menaikkan tingkat suku bunga satu kali lagi, dan akan dilakukan kemungkinan besar di bulan Agustus, ya. Setelah kenaikan seperti itu, baru akan ada wacana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan minimal akhir tahun 2024 ini. Hal tersebut yang mendukung penguatan dari mata uang Aussie. Untuk perdagangan market di hari ini, di sesi Asia dan sesi Eropa, peluang pergerakan Aussie masih akan coba menguat terbatas. Oke, itu untuk mata uang. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham. Indeks saham Amerika, Dow Jones, ya, Industry Average, S&P 500 dan Nasdaq, ketiganya ditutup positif. Dow Jones Industry Average ditutup naik 0,66%, S&P ditutup naik 1,35%, dan Nasdaq ditutup naik 3,98%. Melonjaknya saham-saham teknologi seperti Nvidia, Nasdaq, ya, Google dan Apple ini yang mendorong kenaikan harga saham-saham teknologi yang tergabung di dalam Nasdaq. Potensi pergerakan hari ini, terutama untuk di Nasdaq, kalau teman-teman atau nasabah kalian yang biasa trading di Nasdaq masih berpotensi secara teknikal, ya, masih akan coba melanjutkan kenaikannya, ya. Meskipun bergerak cenderung sideways dia, 2.200 sampai dengan level 19.900. Namun kalau secara teknikal yang tadi saya katakan, potensi pergerakan Nasdaq akan menuju level 2.500 sampai dengan level 21.000. Seperti itu. Tapi wait and see. Karena apa yang tadi saya katakan, di pekan ini akan ada list data inflasi Amerika yang menjadi fokus para pelaku pasar kemana arah kebijakan Bank Sentral Amerika selanjutnya. Hang Seng, yang menarik adalah Hang Seng. Kalau kalian perhatikan, tadi pada saat pergerakan open market, Hang Seng langsung bergerak turun dia, anjlok. Karena apa? Para pelaku pasar mengantisipasi bahwa di pekan ini, tepatnya di hari Rabu esok nanti, ya, lusa, itu akan ada rilis data inflasi Cina. Diprediksi akan negatif. Ini yang menekan pergerakan dari Hang Seng. Nikkei sudah menyentuh all time high-nya yang pernah saya katakan, yaitu di level 41.300, ya. Karena sebelumnya berada di level 40.268. Potensi pergerakan Nikkei masih akan coba melanjutkan kenaikannya, tapi pergerakannya cenderung terbatas. Karena apa? Antisipasi akan adanya intervensi dari Bank Sentral Jepang, ya, seperti itu. Oke, itu market review dan market news dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental serta peluang-peluang yang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian atau ke nasabah kalian. Baik, untuk ada yang mau ditanyakan mengenai market review, silakan.